Bismillah. Ar-raddu 'ala al-mu'tazilati fi qawlihim biwujubil aslahi. Bantahan atas kelompok Mu'tazilah dalam pendapat mereka dengan kewajiban al-aslah. Al-aslah itu makna harfiahnya yang terbaik. Mereka mengatakan Allah punya kewajiban. Nauzubillah. Kata mereka, Allah punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik terhadap para hambanya ini. Nauzubillah. Mereka menetapkan adanya kewajiban bagi Allah. Mereka menetapkan Islam mereka bi wujub as-salah wal aslah. Nah, bait syair berikut ini Syekh Ibrahim Al-Laqani membantah faham tersebut. Faham itu faham apa? Faham atau ajaran Mu'tazilah. Dibantah oleh bait berikut, wa qawluhum innas salaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Alam yarau idamahul atfala wa shibhaha fahadhiril mihala. Wa qawluhum, dan perkataan mereka kaum Mu'tazilah, kelompok sesat mereka itu Mu'tazilah. Innas salaha, sesungguhnya kebaikan, wajib itu wajib, alaihi atas Allah. Zurun itu batil, itu batil, artinya itu pendapat sesat. Pendapat mereka itu pendapat sesat. Ma alaihi wajibu, tidaklah atas Allah kewajiban apapun. Allah tidak wajib atasnya suatu apapun. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan Syekh Al-Imam Ibnu Asakir dalam Al-Aqidatul Mursyidah, laisa alaihi haqqun yalzamuhu, laisa alaihi haqqun yalzamuhu wala alaihi hukmun. Wa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu niqmatin minhu adlun. Laisa alaihi haqqun yalzamuhu, tidak ada atas Allah kewajiban suatu apapun yang lazim, yang mesti atasnya. Wala alaihi hukmun, dan tidak ada atas Allah suatu hukum, ketetapan yang ditetapkan atas Allah. Harus ini dan itu, tidak ada. Menetapkan kewajiban atas Allah itu sama juga dengan mengatur Allah. Jadi yang Tuhan siapa? Tanyakan kepada Mu'tazilah begitu. Tanyakan kepada faham atau orang-orang Mu'tazilah yang berfaham demikian itu. Mengapa menetapkan kewajiban bagi Allah? Allah tidak punya kewajiban apapun atasnya terhadap makhluknya ini. Orang paling soleh misalkan di antara kita, tidak wajib oleh Allah bahwa dia diberi karunia lebih besar, nikmat lebih besar di dunia ini dibanding yang solehnya biasa saja, atau bahkan dibanding yang kafir sekalipun. Allah berkehendak, jika berkehendak untuk menjadikan seorang kafir lebih besar karunia Allah baginya di dunia ini dibanding orang mukmin, maka terjadilah seperti itu. Paham ini? Itu bukti bahwa Allah tidak ada kewajiban atasnya suatu apapun. Kan nyata tidak? Nyata. Ada nggak orang-orang non muslim atau orang-orang kafir yang diberi keluasan nikmat atau karunia rahmat Allah baginya? Rahmat Allah artinya nikmat Allah baginya di dunia ini. Banyak tidak? Banyak. Sebaliknya orang yang muslim, yang taat, yang soleh,
pada susah hidupnya. Banyak nggak? ada, ada, ada. Juga banyak bahkan. Nyata itu. Ada, kita lihat nyata dalam kehidupan kita. Itu artinya apa? Bahwa Allah tidak punya kewajiban apapun atasnya. Makanya lanjutan baitnya Syekh Ibrahim mengatakan alam yarau ilamahul atfal. Tidakkah melihat oleh mereka kaum Mu'tazilah ilamahu memberi sakit oleh Allah al-atfala akan anak-anak kecil wa shibhaha dan semacamnya anak-anak kecil. Seperti apa? Binatang-binatang dikasih sakit enggak oleh Allah? Ada yang sakit. Mereka punya kewajiban tidak? Tidak punya kewajiban. Itu anak-anak kecil tidak punya dosa, tidak punya kewajiban syariat, tidak punya kewajiban harus sholat ini itu. Enggak punya kewajiban. Tidak mukallaf. Anak kecil bayi mukallaf tidak? Tidak mukallaf. Binatang mukallaf tidak? Tidak mukallaf. Tapi ada yang diberi sakit oleh Allah, bahkan sampai kurus kering, bahkan sampai mati. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Itu bukti bahwa Allah tidak punya kewajiban atasnya suatu apapun. Laisa alaihi hukmun. Allah tidak ada yang mengatur baginya. Paham tidak ini? Nah, jadi terbantahkan faham Mu'tazilah dengan bukti yang ada, dengan realitas yang ada di hadapan kita. Kan kita ngeliat sendiri anak kecil ada yang dikasih sakit oleh Allah, padahal anak kecil nggak punya dosa. Kalau dikatakan faham seperti faham Mu'tazilah, seharusnya seperti itu, seperti faham mereka, tentunya anak kecil kagak boleh dikasih sakit. Paham nggak? Anak kecil seharusnya apa ya? Kasih sehat, nggak boleh kasih sakit, nggak boleh kasih susah. Binatang-binatang nggak boleh dikasih susah. Mengapa? Karena mereka tidak punya dosa, mereka tidak mukallaf. Tapi begitu oleh Allah, mereka yang tidak mukallaf sekalipun dikasih sakit, dikasih kesusahan. Itu artinya bahwa Allah tidak punya kewajiban apapun atas hambanya ini. La yajibu alaihi fi'lus salahi wal aslah. Tidak ada kewajiban atas Allah untuk berbuat yang baik atau yang lebih baik. Dapat dipaham tidak nih? Fahadiril mihala, maka hindarkanlah oleh engkau al mihala, akan siksanya Allah. Ini penyempurna bait sebagai sekaligus sebagai penekanan supaya jangan sampai mengikuti faham Mu'tazilah. Hindarilah siksa Allah, jangan kalian mengikuti faham Mu'tazilah. Mereka yang mengatakan bahwa Allah punya kewajiban atas para hambanya ini. Nauzubillah. Bahwa orang mukmin dimasukkan ke surga oleh Allah, betul. Pasti demikian terjadi. Bahwa orang kafir dimasukkan ke neraka oleh Allah juga betul. Pasti demikian kejadiannya. Tetapi itu semua bukan semata-mata kewajiban atas Allah. Allah tidak memiliki kewajiban atasnya suatu apapun. Paham tidak? Wa qauluhum, dan perkataan mereka, yakni artinya qaulal Mu'tazilati, pendapat Mu'tazilah, wa nassuhu, dan nasnya atau teksnya qaulul Mu'tazilah, inna fi'lahu, bahwa perbuatan oleh Allah bil ibadi, dengan para hamba, as-salaha, akan kebaikan, huwa, dia, fi'luhu,
perbuatan oleh Allah, syai'un itu sesuatu, wajibun yang wajib alaihi atas Allah, ai ala Allah. Ini kata siapa nih? Kata Mu'tazilah. Huwa dia, kalamun itu perkataan, zurun ay batilun artinya batil, muftara yang didustakan, artinya pendapat batil, sesat. Wa muadda kalamihim, dan konsekuensi perkataan mereka. Nah, apa itu konsekuensi itu? Konsekuensi perkataan mereka, annahu idza taraka, bahwa dia Allah apabila meninggalkan oleh Allah, ma huwa aslahu, akan apa yang dia itu, ma aslahu lebih baik, li ibadihi bagi para hambanya Allah, aw ikhtara as-salaha, atau memilih oleh Allah as-salaha, akan kebaikan, baina salahin wa aslaha, antara yang baik dan yang lebih baik, faqad hasala minhu, maka telah terjadi minhu dari Allah, bizahmihim, dengan keyakinan Mu'tazilah, bukhlun itu kebakhilan, wasafahun dan kebodohan, yastahiqqu dzamma yang berhak oleh Allah, adzamma akan cacian, alaihi atas itu perbuatan. Maksudnya perkataan mereka, kalau Allah punya kewajiban, maka berarti apa yang terjadi pada makhluk ini, contoh itu tadi dalam bait syairnya, anak kecil yang tidak berdosa seharusnya tidak dikasih sakit. Yang dikasih sakit itu maunya yang mana? Yang banyak dosa, yang sudah mukallaf. Nah sekarang realita, real itu, kenyataan bahwa anak kecil banyak yang sakit. Itu artinya muadda kalamil Mu'tazilah, menurut pemahaman, di atas dasar pemahaman Mu'tazilah, maka berarti Allah apa? Bodoh. Paham tidak maksudnya? Mengapa anak kecil kasih sakit? Sebab kata Mu'tazilah apa? Allah seharusnya punya kewajiban buat al-aslah, membuat al-aslah yang terbaik bagi hambanya. Anak kecil tidak punya dosa, berilah kebaikan baginya, mengapa dikasih sakit? Itu dia tuh apa? Muadda kalamil Mu'tazilah, muadda kalamil Mu'tazilah. Jadi konsekuensi di atas dasar keyakinan faham Mu'tazilah berarti seperti itu. Berarti kata mereka Allah sama juga dengan bodoh, walaupun mereka tidak mengatakan Allah bodoh. Tapi secara hukum berarti seperti itu. Nauzubillah. Falamma kana mustahiqqan lil madhi za'mu, maka ketika adanya Allah itu berhak lil madhi, bagi pujian, za'mu berprasangka oleh mereka, annahu la budda an yaf'ala al-aslaha, mestilah bahwa Allah berbuat al-aslaha yang terbaik, wal haqqu dan yang hak, annallaha bahwa Allah ma tidaklah, ay laisa alaihi artinya tidak ada atas Allah Ta'ala, li khalqihi bagi makhluknya, syai'un suatu apapun, wajibu yang wajib. Fala mahkumiyata, maka tidak ada hukum li ahadin bagi seorang pun, ala Allahi atas Allah. Tidak ada siapapun yang menetapkan ketentuan atau hukum atas Allah. Wajib ini wajib itu. Fi ijabi syai'in, dalam mengadakan sesuatu, au i'damihi atau meniadakan sesuatu. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala fa'ilun, itu maha berbuat bil ikhtiyar, dengan ikhtiarnya. Allah tidak ada yang mengatur, Allah tidak dipaksa oleh siapapun. Walau kana yajibu alaihi, maka jika ada wajib alaihi atas Allah, fi'lu syai'in berbuat sesuatu,
atau tarkuhu atau meninggalkan sesuatu, lama kana mukhtaran fihi, maka tidaklah adanya Allah itu memiliki kehendak fihi, di dalamnya. Di dalamnya itu perkara. Ya kalau Allah punya kewajiban adalah berarti Allah diatur. Kalau Allah diatur, ya berarti Allah tidak layak dituhankan. Kalau Allah diatur, maka berarti apa? Membatalkan sifat iradahnya. Terus, wan nusus, mustahil demikian itu. Wan nusus syar'iyyatu, dan nas-nas syara' katsiratun, itu banyak jiddan sangat, firraddi, dalam bantahan alaihim, atas mereka Mu'tazilah. Minha, darinya an-nusus asy-syar'iyyah, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha yudhillu man yasha', sesungguhnya Allah menyesatkan oleh Allah. Yudhillu di sini fa'ilnya kembali kepada siapa? Allah. May yasha, akan orang yang dikehendaki oleh Allah. Yasha di sini fa'ilnya juga kembali kepada Allah. Karena kalau kembalinya kepada man, maknanya tidak mustaqim, maknanya tidak lurus. Wa yahdi ilaihi man anab, wa yahdi, dan memberi petunjuk oleh Allah ilaihi, kepada Allah, man anabah, akan orang yang kembali. Artinya untuk berlaku taat kepadanya, untuk berlaku saleh terhadap Allah, bertaubat kepadanya. Nah, jadi ayat ini secara tegas memberikan pemahaman bahwa Allah tidak punya kewajiban apapun. Karena itulah Allah mengatakan innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Wa qawluhu, dan firman Allah, yudhillu man yasha, menyesatkan oleh Allah, menciptakan atau menetapkan ada yang kesesatan oleh Allah, man yasha'u, akan orang yang dia kehendaki, yang dikehendaki oleh Allah, wa yahdi, dan memberi petunjuk oleh Allah, man yasha'u, akan orang yang dikehendaki oleh Allah. Yasha di sini juga kembalinya kepada Allah, bukan kembalinya kepada man. Sebab kalau dikembalikan kepada man, maknanya tidak lurus nanti. Yahdi man yasha, yudhillu man yasha, wa yahdi man yasha. Lanjut. Alam yarau, tidakkah melihat oleh mereka, aiha ulail mu'tazilatu, artinya oleh mereka kaum Mu'tazilah, bi absarihim, dengan mata-mata mereka. Apa mata lu kagak lihat? Nah, begitu bahasa kitanya. Ditaruh mana mata lu? Ilamahu, memberi sakit oleh Allah, ay asara ilamihi, artinya memberi pengaruh akan adanya sakit oleh Allah Ta'ala, al-atfala, akan anak kecil, akan anak-anak kecil. Nyata enggak itu? Nyata dalam kehidupan kita, real, realitas itu. Wa shibhaha, dan semacamnya al-atfal, ay shibhal atfal, artinya semacam anak-anak kecil. Min haitsu innahum, dari segi atau dari sekira sesungguhnya mereka, al-atfal, lam yuznibu, tidak berbuat dosa oleh mereka. Nah, di atas pendapat Mu'tazilah seharusnya anak kecil jangan ada yang disiksa. Paham ini? Lah buktinya sekarang ada yang disiksa itu anak kecil. Maksudnya disiksa di sini dikasih sakit, bukan disiksa maksudnya disiksa di akhirat. Maksudnya kenapa? Kesusahan, diberi sakit oleh Allah. Ada buktinya. Nah berarti yang salah siapa? Allah atau Mu'tazilah? Mu'tazilah. Paham nih? Aydan kadzawabi, demikian pula juga ad-dawabi, binatang-binatang. Binatang yang sakit kagak? Sakit. Kucing sakit,
Terus apa lagi? Burung sakit, burung mati sampai mana burung murai lagi. Burung murai harganya 80 juta mati makan cabai. Atau sakit tuh burung misalkan, padahal nggak punya dosa binatang-binatang. Famadza yaquluna, maka apakah yang berkata oleh mereka kaum Mu'tazilah fi ilami man la aqla lahum, di dalam memberi sakit terhadap yang tidak ada akal bagi mereka, ba'da ilzadhihim, setelah mereka diberi kenikmatan. Ayaquluna, apakah berkata oleh mereka, inna dzalika ala sabilil intiqami minhum, sesungguhnya demikian itu di atas jalan siksaan atas mereka. Ya kalau di atas siksaan, siksa dari mana? Orang mereka gak punya dosa. Paham ini? Jadi seharusnya di atas pemahaman Mu'tazilah, Allah nggak boleh ngasih sakit kepada anak. Nah sekarang buktinya anak ada yang sakit, nah itu berarti faham Mu'tazilah rusak. Sekaligus ini menjadi ketetapan kebenaran akidah Ahlus Sunnah bahwa Allah tidak ada kewajiban atasnya suatu apapun. Terus, fahdhar, maka waspadai oleh engkau maqalatal mu'tazilati, akan pendapat Mu'tazilah, wa hadhiril mihala, aihdhar artinya takutlah oleh engkau atau waspadai oleh engkau wallahi akan siksa Allah azza wa jalla, alladzi yunzilu, yang menurunkan oleh Allah, yanzilu, baca yanzilu, alladzi yanzilu, yang turun oleh iqab, bil kuffari, dengan orang-orang kafir, alladzina matu, yang mati mereka orang-orang kafir, ada i'tiqadi anna Allah yajibu alaihi fi'lul aslahi lil 'abdi, bahwa Allah wajib atasnya berbuat terbaik bagi hamba. Itu keyakinan kufur, rusak demikian itu. Jangan sampai mati di atas keyakinan itu. Nah inilah yang dimaksud dengan bait wahadziril bihala. Wahdar, dan waspadai oleh engkau atau hindari oleh engkau, antattabi'a madhhabahum, untuk mengikuti oleh engkau madhhabahum, akan madhab mereka, kaila tasyira ila masyirihim, supaya tidak berjalan oleh engkau kepada jalan mereka orang Mu'tazilah, supaya tidak seperti mereka, menjadi rusak akidahnya. Dan siapa yang berkeyakinan demikian lalu mati di atas keyakinan rusaknya tersebut, yuhsyaru ma'al kafirin, maka dia digolongkan bersama orang-orang yang kafir. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab.